kan untuk penggunaan AJ ya. Karena saya jujur saya nggak bawa untuk testingnya. Jadi yang hanya saya bawa adalah QC-nya sama kalibratornya untuk reagennya. Jadi kalau kalibrator kurang lebihnya sama penggunaan reagennya juga. Cara kerjanya. Oke, ini adalah tampilan awal untuk alat Wonvo 102. Jadi tampilan awalnya diusahakan sebelum menggunakan alat itu kita lihat dulu suhunya. Suhu yang direkomendasikan adalah 25 plus minus 2. Ini kan 29. Jadi sebetulnya bisa digunakan, bisa. Tapi dikatakan optimal atau tidak, jelas tidak. Karena yang direkomendasikan 29 itu karena suhu ruangan, lingkungan, suhu ruangan. Jadi yang direkomendasikan adalah 25 plus minus 2. Berarti antara 27 sampai 23. Betul. Ini kebetulan di sini 29. Udah bilang sih tadi ya, Dok. Oke. Kita lanjut. Mungkin karena ini demo ya. Ini ada tampilan di mana ada testing, ada history, ada QC. Jadi sebelum menggunakan pastinya teman-teman di lab kan harus QC ya. QC yang disediakan adalah QC kering. QC kering ini fungsinya untuk menandakan bahwa alat ini ready to use atau enggak, bisa digunakan atau enggak. Nanti ditandai dengan kayak chip ya dia. Ya, dia bentukannya seperti ini. Artis. Ini tinggal dimasukin aja ke sini lalu klik start. Kita akan membaca lebih kurangnya 3 sampai 5 detik aja. Cepat ya. Ya. Nah, ini menandakan alat ini ready to use atau enggak jelas dengan normal atau abnormal. Di sini ada 3 untuk optical system, transmissionnya sama sirkuitnya. Ini bisa di print sebagai bukti dokter meminta bahwa alat ini ready to use, yang pertama. Nah, yang kedua kita ada yang namanya kalibrator. Kalibrator di mana ini menandakan parameter yang dibaca. Jadi parameter ini range-nya masih keukur dengan normal atau enggak. Gitu. Ini kalibrator kering yang saya bawa. Ini kita mulai ke CTN1 dulu. Oke, ini sudah. Kalau itu expirednya atau masa pakainya berapa? Kalau ini expirednya 2 tahun. 2 tahun. 2 Berarti tahun. untuk walaupun kita ganti kit berikutnya itu nggak ada pengaruh karena ini hanya menandakan bahwa alat ini ready to use atau enggak. Ada indikator apa nggak ketika itu harus sudah diganti saat ini? Jelas kita lihat dari indikator yang tadi normal ini. Kalau ada abnormal berarti kan kemungkinan ada 2, antara alat ini yang bermasalah, jelas ini sirkuitnya dan lain sebagainya, atau memang ini tidak bisa membaca 3 parameter ini. Berarti tetap dari yang 3 itu ya? Ya. Nanti kalau seperti itu baru panggil teknisi ya. Betul. Oke, kita lanjut ke CTN1. Ini tampilannya, jadi kurang lebihnya seperti ini. Cara penggunaan testingnya juga sama. Kita baca dulu ID chipnya. Di setiap reagen maupun kalibrator ada itu chipnya. ada chipnya. Itu untuk membaca parameter tersebut. Kita klik read ID chip dulu untuk membaca parameternya. Klik yes. Oke, sudah terbaca. Kita bisa lepas lagi. Oh, jadi buat mau itu doang ya? Iya, untuk membaca parameternya aja. Nah, kita ada 3 level, ada low, ada mid, ada high untuk kalibratornya. CTN1. Kita mulai dari low dulu. Nah, di sini kan ada tipe sampel ya. Jadi simple. Kalau misalkan kita dapat CTN1 itu, kita dapatnya EDTA. Oh, gimana nih? Ya udah, tetap bisa digunakan dengan wall blood. Terus kalau misalkan dapatnya kita serum atau plasma, kita bisa gunakan serum atau plasma. Nah, kebetulan di kalibrator kita kliknya QC aja. Itu juga ada 2 mode cepat dan mode standar. Nanti saya jelaskan untuk mode cepat dan standar. Kita mulai dulu ke kalibrator. Kita klik ke quick test, lalu klik yes. Oke, sudah keluar bisa auto print. Oke, hasilnya 0,34. Ini CTN1. Nih,
Oh ini nih 0,5 sampai 0,94 masih masuk ya. 0,34 hasilnya. Ini berapa? Ini low-nya Rendah. Rendah dong mas. Kan 0,5. 0,5 sampai 0,94 0,34 iya 0,34 Kan di bawah 0,5. range-nya- low-nya range-nya 0,5 sampai 0,94. Ini kan 0,3 berarti kan di luar masuk. range. Di luar dong mas. 0,34 tuh. Iya ini kan 0,5. 0,3. 0,5 0,5 Buat kali ini presentasi ini kayak di pasar enak nih. Iya. Ribut masalah harga. Ini kedua 6,41 setengah. Berapa? 6,41. Masih. So kita ke high-nya. Berarti setiap awal tiga-tiganya itu harus masuk ya? Rekomendasinya sih gitu. Cuman ada lagi kita pakai reagen basah. Reagen basah itu kita tidak menyediakan ya pasti. Itu sih untuk membaca alat ini, kalibrator ini dan reagen ini Masuk. berfungsi atau Jadi ini untuk bisa dipakai berulang kali gitu ya? ya. Iya. Sama Itu kering ini ya? juga kalibrator kering ini berulang kali QC-nya, ini pun sama berulang kali. Ini high udah keluar belum? Belum. Oh belum dites. Belum diklik. Klik start. Ini cabut. Lanjut aja lanjut. Oke. Berarti itu nanti kita membeli juga atau gimana? Skemanya nanti dengan meditasi. Enggak, soalnya kan harus masuk ke perencanaan. Kalau saya ngitungnya cuma regen doang, itu nggak beli kan jadi nggak bisa juga. Kalau ini tidak, kita ini disediakan pastinya dari paket pembelian. Tapi kalau untuk Paket dari parameter KFO-nya. Iya. Jadi Dari kalau- reagennya itu bu. Kalau ini apa nih 2 kontrol tahun. itu kalibrator Kontrol ini. itu namanya kalibrator apa? kali jatuhnya kontrol ring ya. Kontrol kering. Kontrol ini. kalibratornya Nah, kalau ini. kontrolnya itu jadi gimana? Kalau kita KSO itu masuk apa? Kalau Masuk hitungan dari harga KSO. Kalau KSO kayaknya itu nggak masuk bu ya. Kalau masukannya itu kan selama-lama Lanjut beli. ke Iya. Itu CKMB. beli sama regen. pun sama CKMB Dia juga ada kita satu baca CKMB. dulu untuk parameternya. Chipnya dulu. Chipnya kita baca, Bu Linda bukan sih? klik read ID. Bukan ya? Oh, artinya kayak beli. Klik yes. Oke, sudah dibaca, kita akan lagi. Sama dia ada 3 juga, low, mid dan high. Coba bedanya apa sih? Bedanya ada parameternya tulisannya di sini. Ada low, ada. Low high gimana? Oh, ini ada tulisannya. Oh, di tengah tulisannya. dia. Oh, ya, oke. Low, start. Jadi ini sebenarnya bisa kita lakukan setiap pagi atau setiap mau akan tes. Setiap akan mau tes, karena kita itu POCT, di mana testing ini tidak memerlukan banyak maintenance. Dia nggak memerlukan kurva, mencari kurva nggak perlu. Soalnya kan kalau misalnya gini kasusnya CKMB Rocky, saya nggak tahu lah yang apa namanya seberapa lama nih kita belum ini ya, belum ketemu demo dari memang terima sampelnya. Iya. Berarti sebelum kalau dia minta hanya CKMB, pertama masukin 3 Chip. ini, baru masukin yang sampel. Bisa kayak gitu. Terus troponin cek lagi yang 3 biji. Oh tadi. enggak. Gimana? Hanya 1 kali. Jadi hanya menandakan bahwa kita mau baca ini oke nggak pembacaannya. Kalau dilihat kiranya tidak oke, berarti kan bertanya-tanya apakah alat ini yang bermasalah, apakah tes ini yang bermasalah. Iya, misalnya gini, tadi kan parameter kita ada 2, itu beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Misalnya CKMB, Iya, troponin. betul. ini Heeh. yang- Misalnya saat ini dia mintanya Troponin. CKMB dan troponin. Hari ini. Kita belum ngecek nih, ya kan? Berarti kan apakah kita ngecek ini dulu atau kita ngerjain cek 3 ini dulu, sampel CKMB, ngecek troponin dulu, masukin sampel troponin. Jadi kalau ini fungsinya kan yang tadi saya bilang kalau misalkan daily atau daily nggak perlu. Tapi kalau misalkan mau ada sampel hari itu dan banyak, cukup 1 kali. Berarti sehari sekali. Sekali. Kalau dailynya itu balik lagi ke user ya. Iya. Kalau daily.
Tapi kalau berarti kalau misalnya nanti ada sampel kedua nggak usah nggak diperlakukan perlu, beda itu ya. karena dia udah membaca dengan chip yang Makanya sama. tadi yang saya tanya itu yang membedakan ini setiap mau diperiksa atau bisa sehari sekali kita Agak dicek. repot kalau setiap ada pemeriksaan. repot. Maksud pasti itu dong. setiap mau ngecek pemeriksaan ngecek ini dulu Iya. gitu. Oh enggak sekali Bu kalau daily. Sekali kan. Pagi Berarti kan bisa biasanya. aja teman-teman ngeceknya pagi walaupun itu tidak ada permintaan. Betul, betul. Nah, ketika khawatirnya gini, ketika itu permintaan minta situ kita ngurusin ini Ngurusin dulu. dulu. Jadi dia udah ngebaca, bahkan sampai 25 tesnya dia nggak perlu lagi kita baca. Maksimal 25 tes. Karena kan satu lot itu 25 di sini. Oh. Dia membaca hanya lotnya ini. Tapi gitu. Ada lotnya kan. Ini ada lotnya. 25 tes ya. Berarti kalau Iya. sekiranya udah berganti hari itu nggak jadi Nggak masalah ada ya. masalah. Cuma paling yang awal yang ini doang ya. Yang mana tadi? Kalau yang awal Yang ini itu isi alatnya. jangan sampai Alatnya. hilang. Biasanya memang disediakan untuk user menggunakan. Mungkin itu dari cara QC-nya. Kalau kembali kita ke testing, ini ada parameter-parameter testingnya. Dimana perlakuannya kurang lebih adalah misalkan CKMB, jenis sampel yang digunakan adalah apa? Apakah whole blood, apakah serum, ataukah plasma. Nah, diambil sebanyak 75 mikron. Antikoagulan yang digunakan bisa biasanya ngambilnya ada- pakai ada pipet khusus Iya. atau Iya, bisa jelas. ada ya di Mikropipet. dalam di dalam paketannya ya. Kalau di dalam paketan enggak, tapi di lab tuh pasti punya sih. Mikropipet biasa. Berarti ya Mikropipet. pakai mikropipet kita Iya, ya. Kan tuh. ada yang kayak misalnya rapid apa tuh di dalamnya Ada suka sendiri. udah Ada, pipetnya ada. sendiri. Kita ada CRP, tapi itu tidak bisa disimpulkan bahwa segitu volumenya ya dok. Karena di situ tertera SOP-nya diteteskan sebanyak 3 kali. Berarti kan Kalau 3 ini- kalinya orang kan beda-beda ya. Kalau ini volume ya. Ya, volume. Kalau ini kan bermain kita dengan volume. Lalu diambil, lalu dimasukkan di dalam buffer. Kita sediakan ada buffernya sudah bentukannya cair, dihomogenkan, disedot cepu, diambil lagi 75 mikron, lalu diinkubasi selama 15 menit. Nah, Inkubasinya di luar. inkubasinya kita ada 2 macam. Heeh. Inkubasi yang pertama adalah di dalam alat ini. Jadi Cara- setelah kita tes masukin ke dalam sini, set, lalu langsung dimasukkan, kita klik untuk mode standarnya. Heeh. Kayak gitu. Dan Ini dia kalau akan inkubasi di menghitung. alat. Ya, dan dia akan menghitung sendiri inkubasinya. Waktu inkubasinya berapa lama? Di sini Semua parameter sama. ada Sama semua di sini parameter enggak ada berbeda-beda. Oh beda-beda. Ada kalau misalkan untuk CKMB dan troponin itu 15 menit. Ada juga yang 3 menit, ada juga yang Lumayan lama juga. Sama ya. ya inkubasinya di sini. Nah, adapun yang cara kedua yaitu dengan quick test sesuai dengan namanya quick cepat. Dimana kita nanti ada di paket pembelian itu timer ada 5 slot dimana kita bisa taruh habis tes masukin sampel ke tes ini lalu didiamkan ada kita klik timernya yang disediakan misalkan 15 menit. Setelah itu dimasukkan ke sini kayak tadi yang menggunakan ini. Tapi sama 15 menit juga. Iya, 15 menit tapi inkubasinya kan di luar. Kita klik quick lalu dibaca. Dan ini pembacaan alat ini hanya 3 sampai 5 detik. Jadi lama inkubasinya. Lama. Ya, yang lama Nah inkubasi. berarti kalau misalnya kayak tadi kalau pakai di alat inkubasinya itu tetap harus kita klik atau otomatis begitu inkubasi selesai dia akan Langsung tes? running. Langsung tes. Oh, langsung tes. Kita nggak harus Nggak takut perlu. kelupaan nih. Iya. Kelupaan kita 15 menit kan. Ternyata udah setengah jam itu belum jalan-jalan kan kita belum Iya. enggak ya. Langsung ya. Jadi kelupaan pun kita tuh sampai memikirkan automatic print. Jadi kita kalau nggak ada printnya berarti kan belum di running ya. Dan di sini juga ada waktunya dong. Kalau inkubasi di dalam sini kita ada waktunya 15 menit. Dan itu tadi bisa terlihat coba. Kita standar tes, kita klik. Karena dia tahu dia QC nggak 15 menit. Nggak mau. Berapa menit? Cuma 2 menit? 2 menit. Iya. 2 menit ternyata loh. Kalau QC kalau sampel 15 menit. Ada sampel di dimer tuh di tas. Sampel dimer. Reagennya nggak ada. Iya kan? Reagen ada? Iya. Oh ada. Mau coba di dimer? Boleh lah. Ada pasien yang mau diperiksa di dimer kan gitu. Atau teman-teman di lab juga nggak apa-apa. Sekalian mas. Kalian di dimer kali ada Saya aja infeksi. dong.
Oh, Dulu pernah disuruh cek aku dong. Iya. Sama dokter kandungan. Kalau sampelnya vitamin D gue mau deh. Kalau sampelnya mau di diaper. dimer. Takut. Kalau zaman Covid laku nih. Tahu saya juga, Bu. Oke, kita bisa sesuai dengan parameter yang dipesan. Lalu ada 25 untuk yellow tip. Itu semua pemeriksaan. Iya, semua pemeriksaan. Ada Chip. ID chipnya untuk parameternya, lalu ada buffernya yang tadi Oh, saya ini katakan, buffernya. buffer yang sudah jadi. Hmm. Jadi nggak perlu lagi bikin aliquot apa segala macam, nggak perlu. Tinggal dihomogenin di situ. Tinggal dimasukkan ke sini lalu dihomogenkan, Hmm. testing. Nah, dari sini misalkan kita baca dulu parameter yang mau digunakan. Setelah terbaca, sudah kita siapkan sampel. Diambil sampel 75 mikron, lalu dimasukkan ke dalam buffer. Buffernya bentuknya satu-satu ya. Dimasukkan 75 mikron tadi sampel, lalu dihomogenkan atau sedot sepuh juga boleh. Karena yang diambil nanti Biasanya. 75 juga kan. Jadi sedot sepuh di sini juga boleh. 8 sampai 10 kali. Setelah itu diambil 75 yang tadi dihomogenkan, dimasukkan ke tas cup. Buka aja kali. Oh iya. Aja udah ide. Orang ide ini. Pakas lu juga nggak apa-apa, Bu. Setara di sini. Lalu yang tadi diambil 75 mikron, lalu Masa? Bisa. Bisa. Oh bisa. Kan dimasukkan. udah idea. Setelah itu kita ada dua perlakuan. Perlakuan yang pertama adalah standar test. Setelah dilakukan ini langsung dimasukkan. Masuk. Enggak. Oh enggak. Oh enggak ya dok? Oh narkoba enggak? Jadi manual mas mana? Lalu dimasukkan kalau untuk perlakuan standar test dimasukkan Banyak lalu inkubasinya di dalam. Adapun dengan mode quick test atau mode cepat. Nah, boleh cepatnya. Nah, mode cepat misalkan kita ada lagi banyak sampel nih, even Medica check up itu ada kita gunakan 5 sampel misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu nanti dengan timer yang disediakan tinggal klik nih, udah tinggal tungguin dia bunyi. Timernya udah dari sana itu. Timernya udah ada di paket. Masukkan lalu dibaca dengan quick. Pembacaannya hanya 3 sampai 5 detik. Itu kalau quick. Itu kalau quick. Kalau yang tadi apa? Standar, Yang standar? itu inkubasinya di dalam alat. Tapi bacanya sama. Ya, Kalau cuma satu ya udahlah. Nah, Tapi waktu baca sama 3 sampai 5 menit. Pembacaan 3 sampai 5 detik. Detik sama. Tapi kalau inkubasi tetap 15. sama 15 menit. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut. Mau dipakai ada sampel itu. Nggak ada pipet. Pipetnya. Oh, tidak. Jadi tadi pengandaiannya sudah ya. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau untuk yang ini apa? Ini serial number dari alatnya ya? Nah, itu. Serial number alatnya. Kita bisa tipe sampelnya. Misalkan mau periksa mikroalbumin urin, jelas urin. Kita klik urin. Adapun kalau whole blood darah EDTA, darah pakai heparin atau sitrat, kita pakainya whole blood. Atau misalkan kita maunya pakai plasma atau serum, SST misalkan, serum plasma. Nah, di sini juga ada pasien information. Bisa kita namain pasiennya, datanya, tanggal usianya, perempuan apa laki-laki, apakah ada not khusus ataukah memang ada dokter pengirim yang khusus, boleh dimasukkan, klik yes. Nah, dia akan membaca dengan sesuai apa yang kita isi di pasien information. Nanti keluarnya pun di sini ada nama sesuai dengan yang Yang kita kita input input. tadi. Kalau untuk yang sampel number ini jumlah sampel yang udah diperiksa. Sampel number itu biasanya terdiri dari tahun ini, tanggal ini, bulan ini, dan sampel yang keberapa kita running. Jumlahnya ya. Ya, kalau misalkan tadi kita udah menggunakan QC, itu udah 1. Oh, dihitung ya? Ya, kayak itu. Terus QC lagi udah 3, 4 berarti. Berarti sampel yang pertama adalah 5. Oh ya. Itu asumsinya. Terus ada pun QC yang tadi saya jelaskan, history. Kita misalkan mau lihat pasien-pasien sebelumnya. Ini kalau pasien yang Dia otomatis kesimpan nggak datanya? kesimpan. Otomatis. Kesimpan. Kita juga bisa menggunakan untuk sistem LIS. Tapi kalau LIS
Mungkin nanti dikonfirmasi ke tim IT ya. Kalau itu. Nah, ini pasien-pasien yang di sini adalah pasien-pasien yang di hari ini dicek. Adapun pasien yang sebelumnya dengan cara kita mau mundur misalkan mesin waktu nih jadi 2023 deh misalkan, Cuma melihat gitu ya. terus sampai hari ini 2024. ya, yes. Nah, ini semua adalah pasien-pasien dari 2003 sampai 2024. Bisa di print, bisa. Klik aja salah satunya, lalu klik print. Ya, print. Nah, ini mikroalbumin urin. Jadi sesuai tipe sampelnya, usahakan sesuai dengan apa yang digunakan. Urin, QC, serum plasma, SA, CRP, beberapa parameter lainnya. Oke. Nah, dalam keadaan kayak gini pun dia cara matiinnya simple. Jadi kita masukin dulu ini, jangan didorong paksa. Caranya. Masukin caranya reset to start. Setelah dia sudah, bisa kita langsung klik. Cara nyalainnya juga sama, tinggal klik. Ya kan menu yang tadi.